Para suster, bapak ibu, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih, selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman muda OMK yang telah menyelenggarakan kegiatan dan perayaan Ekaristi pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang ke-79 hari ini, dengan baik. Tadi pagi kita melaksanakan upacara dengan penuh hikmat. Petugasnya OMK. Setelah itu kita melaksanakan upacara kebersamaan di hanggar lewat permainan-permainan yang seru, panitianya OMK. Sore ini kita merayakan Ekaristi ini, semua juga petugasnya OMK. Kita respect kepada kalian teman-teman OMK. Mari kita berikan aplaus kepada mereka. Tentu kita juga sangat merindukan keterlibatan teman-teman OMK lingkungan wilayah kategorial di momen-momen yang selanjutnya. Kita rindu bahwa kalian boleh hadir di sini, kita bersama-sama melayani gereja ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebagai bangsa boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Angka ini menunjukkan kepada kita usia yang panjang untuk mengatakan bahwa telah banyak hal terjadi selama kurun waktu yang sedemikian itu. Tetapi pada saat yang sama, angka ini hendak menunjukkan juga kepada kita satu realitas, betapa pentingnya, betapa urgensinya kita membaharui diri sehingga dapat semakin bertumbuh sebagai warga negara yang baik dan umat beriman yang baik. Sebagai warga negara yang terlibat aktif dalam hidup bermasyarakat dan sebagai umat beriman yang terlibat aktif dalam hidup menggereja. Merdeka artinya bebas, bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, bebas dari segala sesuatu yang sifatnya membelenggu hidup kita. Tetapi merdeka itu bukan hanya satu pernyataan, satu deklarasi. Merdeka itu adalah perjalanan hidup terus-menerus sebagai orang-orang yang tidak terjajah, baik secara pribadi maupun secara komunal. Apa yang ditegaskan oleh sabda Tuhan pada hari ini kepada kita? Yesus bersabda, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Konteks sabda ini adalah ketika para murid kaum Farisi dan kaum Herodian itu datang kepada Yesus bertanya, "Guru, bolehkah kita ini membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Bagi Yesus, pertanyaan ini sebenarnya terlalu sederhana, tidak lagi waktunya untuk diajukan. Tetapi itulah orang ketika sudah punya niat buruk, maka pertanyaan yang tidak penting sekalipun akan selalu diajukan untuk menjatuhkan lawan bicaranya. Maka bagi Yesus sudah bukan waktunya mempertanyakan mana kewajiban kita kepada kaisar. Yesus seolah ingin menegaskan kepada para murid bahwa ini sudah menjadi kebenaran bagi setiap orang. Orang yang merdeka adalah dia yang tahu haknya, tahu kewajibannya. Maka hidup yang demikian itu adalah orang yang merdeka. Orang yang hanya tahu menuntut haknya tetapi mengabaikan kewajibannya, hidupnya hanyalah menjadi batu sandungan. Orang harus tahu apa yang menjadi haknya dan kewajibannya, baik bagi Tuhan maupun bagi pemerintah. Tahu nilai-nilai yang harus diperjuangkan demi kebaikan bersama, bukan hanya keuntungan sesaat. Orang yang merdeka itu bebas, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Bebas itu intensional, ada tujuannya. Orang tidak bebas, orang tidak merdeka kalau bebas hanya semaunya sendiri. Oleh karena itu para saudara-saudari, hari ini Santo Petrus itu berkata dengan baik, "Hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormati semua orang, kasihi saudara-saudaramu, takutlah akan Allah,
hormatilah raja. Saudara-saudari yang terkasih, ajaran iman Kristiani itu sangat positif terhadap sistem pemerintahan. Gereja dan pemerintah itu diundang berjalan bersama. Umat beriman hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Memang ada kekurangan-kekurangan, tetapi kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam sistem pemerintahan yang dilakukan oleh oknum pejabat publik tertentu, itu tidak mengurangi nilai dari sistem pemerintahan yang kita jalani. Justru sebaliknya, situasi itu menjadi daya pacu bagi umat beriman untuk terlibat secara lebih penuh lagi dalam kehidupan politik. Kita semua akrab dengan pernyataan ini. 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu sebagai semangat atau gairah yang membakar hidup orang Kristiani, khususnya gereja Katolik, untuk ambil bagian dalam dunia politik. Politik itu bukan sesuatu yang asing di hidupnya orang Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya mari kita hidup sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang terbelenggu. Orang merdeka itu adalah mereka yang mau terlibat secara penuh, baik dalam gereja maupun masyarakat. Hidupnya tidak setengah-setengah, keterlibatan itu penuh. Kita belum merdeka bila pola pikir kita ini masih tersekat oleh suku, agama, bahasa, dan budaya. Kita belum merdeka bila masih membatasi dedikasi kita, pengabdian kita hanya pada tembok suka tidak suka, senang tidak senang, cocok tidak cocok. Itu kelompokmu, ini kelompok saya. Itu berarti kita masih belum merdeka karena kita masih dijajah oleh ego kita sendiri. Para pahlawan dapat memberi diri secara total bukan karena melihat siapa yang mereka bela, tapi karena mereka tahu, paham apa artinya hidup sebagai orang yang merdeka. Saudara-saudaraku sekalian, khususnya orang-orang muda, mari jadilah orang merdeka. Jadilah orang merdeka yang memberi diri dengan leluasa, dengan penuh kebebasan bagi gereja dan masyarakat. Jangan biarkan diri kalian disetir dan dikendalikan hanya oleh arus mentalitas zaman ini. Jadilah pelaku perubahan yang menawarkan pikiran-pikiran yang segar dan inspiratif untuk mengembangkan gereja dan masyarakat. Orang muda bukan pencari rasa nyaman, tapi orang-orang yang berdedikasi tinggi dan penuh pengorbanan. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, iman dan keterlibatan di tengah masyarakat itu adalah sebuah keharusan. Iman itu membebaskan kita, memerdekakan kita dari segala pikiran-pikiran yang jahat, yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan hidup orang lain. Yesus datang kepada kita supaya kita memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita ini yang ke-79. Semoga hidup kita selalu dikobarkan oleh Tuhan untuk selalu mengabdi Tuhan, mengabdi sesama dengan mengasihi, bersaksi, dan peduli kepada sesama. Tuhan memberkati.